nih. Dia cuma punya nyalinya ke tempat orang lain. Undang aja Bang Will, undang. Undang aja. Kita undang ya. Iya, undang aja. Oke. Kasih tahu aja ada Dida di Pasti nanti kita dibilangnya tuh dia. Iya, kalau nggak mau pansos, sementara dia sendiri mereview produk orang lain yang memang udah besar produk itu. Jadi apa itu kalau dia bukan pansos juga? Pansos dan nanti kita dibilang sama dia. Ya kalau itu udah kena undang-undang IT lah. Iya, gasak miring nanti. Apalagi profesi orang dibilang tol. Iya, benar. Kalau dia berani. Aku di sini izin bertanya, boleh Kak Lawyer Willy? Sebelumnya kan saya Emot Api sehari-hari sebagai petani. Jadi tapi kami juga pengguna sosial media ya. Jadi kami juga sering melihat apa itu doktif itu terbaik. Tapi di sini itu yang kurang saya pahami itu sebenarnya doktif itu memiliki problem apa ini, Lawyer Willy? Nah, ini yang perlu kita juga tanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan. Jadi kalau kita yang menjawab, terkadang itu seperti ini. Oh, terkadang itu seperti ini ya. Kita itu sering lewat di FYP. Kemungkinan banyak lah yang mengetahui doktif hanya bermasalah, tetapi banyak yang tidak mengetahui itu sebenarnya problem masalahnya itu seperti apa. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak di sini? Jadi begini, ada seorang dokter detektif yang hijrah dari Jawa Timur ke ibu kota. Dengan hijrahnya dia ke ibu kota, dia menjadi pujaan masyarakat karena ucapan dia ingin memberantas mafia skincare. Nah, jadi ibu-ibu yang ada khususnya para perempuan di Indonesia ini sangat mendukung dong dengan hadirnya dia. Nah, karena lagi di 2020 ke atas ini memang di dalam dunia skincare ataukah dunia estetik ini betul-betul lagi mumpuni ataukah juga menjanjikan, karena banyak brand owner itu yang flexing mungkin ya. Nah, jadi khususnya para ibu-ibu kan menjadi merasa, oh inilah seorang pahlawan dan inilah seorang malaikat, makanya didukung. Gitu loh. Aku izin menanggapi ya. Oke. Terkadang itu seperti ini ya, kekurangan dari masyarakat kita itu yang seolah-olah itu dia itu berbuat baik, padahal itu di situ ada niat kebusukan. Sebenarnya ya kami meyakini bahwa memang dulu ya, bukan sekarang ya. Dulu memang doktif itu pernah lah berbuat baik untuk memberantas skincare. Tapi untuk saat ini saya kira itu sekarang dia ingin menjadi buzzer lah untuk skincare lain. Mas Emot, kalau berantas itu bukan ranah dia, Mas. Itu ranah BP POM. Itu loh, BP POM yang punya itu yang hak disesuai. itu menyatakan ilegal atau tidak. Gitu loh. Enggak, gini Pak Kantor ya. Saya menyesuaikan apa yang disampaikan oleh Pak Lawyer Willy tadi. Kan itu sesuai yang dispekapkan oleh si doktif tersebut ingin memberantas skincare palsu. Saya hanya meneruskan, bukan saya yang mengatakan. Iya, saya sepakat. Maksud saya, dia malah membalikkan itu, seolah-olah dialah yang punya hak untuk menyatakan itu palsu atau ini nggak baik, nggak benar gitu loh. Padahal yang punya hak itu adalah BP POM. Saya sudah baca tadi, tidak boleh. Bang, ini kalau saya lihat bukannya dari Surabaya ya, berarti dari Jawa Timur ya. Saya dari Semarang. Iya. Oke. Saya Jawa Timur, Pak. Saya kuli, Pak, petani, Pak. Enggak. Saya enggak tanya profesi kamu, enggak. Saya enggak tanya ya. Sorry ya. Tapi saya tadi sampaikan Bang Willy enggak membuat statement bahwa sebagai buzzer enggak ya. Saya cuma mau meluruskan aja ya. Jadi supaya jangan sampai Bang Willy nanti ganti. Yang pertama itu ya. Lalu yang kedua, terlepas daripada apa motivasi dokter, coba yang kita angkat ini kebenaran. Jadi kita masuk ke dalam kebenaran hukum. Jadi diskusi ini menjadi lebih berbobot. Oke lah, katakanlah dia mau ingin menjadi pahlawan, boleh, sah-sah saja.
Siapapun boleh menjadi pahlawan, siapapun boleh menjadi idola ibu-ibu. Tapi yang penting poinnya adalah kebenaran, bukan kelicikan. Itu aja dari saya sih. Lanjut. Oke. Oke, aku ingin menanggapi. Oh iya, lanjut. Udah nggak apa-apa. Silakan. Kalau ingin menanggapi. Jadi seperti ini ya Pak Alek ya. Ketika Pak Alek menginginkan kita berdiskusi dengan seperti itu, ya ini Pak Alek ini mengetahui enggak apa ini problemnya ini di sini ini tentang Doktif ini. Izin saya dari awal ya, cuma saya memang beberapa bulan ini monitor aja, menyimak. Tapi semakin hari saya semakin detail dengan ini lawyer Willy. Jadi pemahaman saya ya sama yang dipahami oleh Fitri, kemudian kantor SS, itu Bang. Aku boleh tanya nggak? Emot yang sepaham Emot, apa sih masalahnya? Saya balik bertanya kepada Emot. Masalah apa ini Pak Kantor? Masalah persoalan apa Pak Kantor? Ya Doktif tadi, coba menurut Anda apa masalahnya? Ya kalau menurut saya ya siapa ya Doktif ini bukan ingin mengedukasi masyarakat tapi dia lebih ke buzzer. Karena ketika dia menginginkan untuk mengedukasi masyarakat ya dia cukup berspek up 1 atau 2 kali bahwa produk ini tidak benar. Tetapi di situ dia seolah-olah menjadi buzzer karena ada penyerangan juga. Karena gini Mas, aturan itu tidak boleh. Gini, dia Saya boleh petani menyerang. di sini ya makanya berani. Mas Emot sebentar, dia boleh menyerang, tapi jangan membawa profesi doktif, dokter detektif, gitu loh. Karena profesi dia seperti itu. Karena ada aturan etika dan hukum yang berlaku. Dan yang kedua, tidak boleh dokter ya memanfaatkan gelar profesi atau atribut kedokterannya untuk berpromosi, berjualan langsung seperti live streaming menjatuhkan produk pesaingnya di ruang publik dan media sosial. Pertanyaannya, dia punya produk nggak? Kalau dia nggak punya produk, berarti dia benar independen. Selama dia punya produk, berarti ini sudah menyalahi aturan etika dan hukum yang berlaku. Gitu loh. Samira ini punya Bang Benar. produk. Sepakat aku Dan, kalau itu. dan bahkan Tapi aku- produknya Samira ini ada 4 macam produk yang sudah ditarik BPOM. Salah satunya sudah pernah dilaporkan oleh Kak Fitri ya ke BPOM. Itu produk yang license-nya udah ditarik. Namun saya sebut aja lah ya namanya karena gelar dokter itu sangat mulia ya untuk seorang Samira. Jadi Samira ini tetap menjual produk yang sudah ditarik BPOM dengan sengaja di live streaming sambil menjelekkan produk orang. Nah ini Bang, yang Bang Don sering bicarakan ke kita pada saat komal-komal ini, etikanya memang sudah tidak ada. Namun pada saat detektif ya, ini tuh kayak merasa kebal hukum gitu loh. Mungkin tidak ada yang melaporkan ke Dewan Etik, mungkin ya Bang, bukan ini ya. Terus kedua, dia merasa selama ini di backing sama rakyat Indonesia yang masih mempercayain dia gitu. Udah ketiga, narasi dia ini dibuat suatu berita seolah-olah itu adalah kebenaran padahal itu kebohongan. Itu sih problemnya si detektif ini, itu banyak banget. Dia edukasi tapi harus dibayar. Kalau tidak dibayar dia tidak mau edukasi. Dan red card-nya ada, saya ada buktinya, ini A1. Waktu itu saya ada red card-nya itu dari mulai 250 juta sampai dengan 550 juta untuk satu produk. Astagfirullahaladzim. Ada saya, ini A1 ya Bang. Kalau misal detektif ini bilang, saya pansus, nanti saya buka lah itu bukti-buktinya. Ada semua. Nah, ketika owner brand skincare ini diuliti sama dia, disuruh lapor sama dia, pertanyaannya adalah, apakah dia punya license yang diberikan oleh lembaga negara BPOM untuk menghubungi brand owner yang memang produknya ini bermasalah? Harusnya kan benar Bang Don bilang.
ini gandeng lah Bepom. Bukan menyerang secara personal si ownernya ini, ujung-ujungnya nanti, oh ya dek, adek ini sudah berubah kan, alhamdulillah, ini bisa bareng sama Doktip, bisa bekerja sama dengan memberantas skincare berbahaya. Padahal itu ujung-ujungnya duit. Astagfirullahaladzim. Lah, Astagfirullahaladzim. Jadi pada problem ini si Doktif ini seolah-olah menjadi pahlawan. Iya, seperti itu Iya. ya, lawyer. Iya betul. Jadi dia ini bukan Izin- pahlawan. Pahlawan Izin menyerang aku personal. bicara, boleh Lah ya? iya, mana ada personal diserang. Iya, iya. Astagfirullah, fitnahnya Kak Bunga. Itu bukan fitnah, fakta. Udah banyak juga. Fakta Kak Fitri Izin. bilang. Fakta itu. Izin abang lawyer, bang kantor hukum, semuanya, Mbak Fitri. Ya pada intinya, jika seseorang dokter ingin berjualan juga, identitas profesi tidak boleh melekat pada aktivitas Sepakat. komersial. Jangan Mbak, betul, sepakat Mas, sepakat betul. Ya, karena saya lihat juga dokter detektif ini di samping dia menyinggung produk orang lain pesaingnya, dia juga jualan di situ menyebut-nyebut bahwa dia itu dokter seolah-olah dirinya paling benar. Kita ini iya, jadi nggak boleh juga sebenarnya. Itu aja sih kalau Tapi saya. Bang, izin Bang. Sepaham saya, kalau saya salah mohon dikoreksi ya Bang. Siap. Seorang dokter itu boleh menjadi profesional konsultan dan itu berhak dibayar Bang. Ini sepaham saya karena kebetulan klien saya di Surabaya ini cukup banyak dokter ya Bang. Cukup banyak dokter, ada mulai dokter gigi, ada mulai dokter objin, ada mulai dokter anak, itu lumayan banyak. Nah, ketika seorang dokter, profesi sebagai dokter, menjadi suatu profesional konsultan, itu berhak kita bayar. Jadi memang benar kalau dokter ini menjadi kayak si Samira ya. Nah ini udah tidak ada lagi marwahnya dia. Tetapi ketika seorang dokter menjadi profesional konsultan, itu berhak dibayar. Contoh, ini saya sebut aja namanya Dr. Andreas. Dr. Andreas ini menjadi profesional konsultannya brand Mayuha karena dia adalah seorang dokter. Yang mana Dr. Andreas ini sangat memahamin, oh ya Kak, kalau produk untuk mencerahkan kakak pakainya bahan ini ya, itu boleh. Ini sepaham saya ya, karena saya juga banyak bertanya, banyak baca literasi, banyak baca Tapi jurnal. kalau memang edukasi konten yang murni baru memang itu aja. Iya boleh. Nah Tapi kalau ini, kalau saya sering lihat juga konten-kontennya, live-nya dokter ini. itu berbeda Dia kan Bang. dia Berbeda. jualan juga. Jualan. Nah kalau seorang dokter menjadi profesional konsultan itu boleh. Kayak contoh, saya sebut juga nih Dokter Putu Indra, dia menjadi profesional konsultan bahkan di Singapura sebagai dokter orto, itu boleh, dia dibayar, itu boleh. Ya Bang Don, benar nggak ini pemahaman saya Bang? Benar-benar. Jadi Nah karena setuju berarti Bang Don izin. lawyer Dokter Bunga ini juga Andreas kan dia sebagai lawyer juga dia punya produk, tapi nggak pernah menjelekkan produk lain. Iya, itulah Bunga Yes. Putri. Berarti Bang Harusnya Don, saling Dan mendukung, kenapa? harusnya. Dan kenapa Berarti- sampai sekarang yang saya heran, pertanyaan saya, kenapa ini tidak ada yang berani melapor balik bukan tidak para ada, owner belum skincare yang saatnya. ini ya, melapor balik Nanti. produktif. Iya. Tunggu saatnya. Jadi aku mau lanjut. Bang Don, berarti jika ada yang bilang Dokter Andreas sebagai DA-nya Mayuha itu saya garda terdepan akan menyerang orang itu. Bukan menyerang sih, saya akan membuat narasi bahwa Dokter Andreas adalah konsultan profesionalnya brand Mayuha. Itu kan Samira itu kan sampai live streaming dia memaparkan foto Dokter Andreas bahwa dia adalah BA. Enggak, kontraknya bukan BA tapi profesional konsultan. Karena saya tidak paham terkait formula-formula. Saya tanya dong ke Dokter Andreas. Bener nggak Bang Don? Iya. Iya, seperti itu. Terima kasih. Ini ada yang kom di bawah tuh. Mana? Grup ngoceh-ngoceh tanpa bukti percuma katanya.
Bajar tuh Mbak, Bajar. Benar itu. Nih si Anissa nih. Makanya itu Oh, kalau yang Buzzer. buzzer Itu- ini kalau dibayar cuma 50 perak, sini nomor rekeningnya saya transfer yang lebih bagus harganya. Tapi kalau 5.000 nggak apa-apa, kan lumayan buat nutut. Ya abang, nanti abang Willy nanti I love you yang bagian ngitungin itunya ya, ngitungin buzzer-buzzernya ya. Ya Mbak, I love you udah top up belum? Kalau udah top up, ya udah berarti belajar. Karena satu lagi, ini saya belum puas nih. Ya, mumpung ada semua pakar-pakarnya di atas ini. Sama satu lagi. Sama satu lagi. Nah, terkait seorang profesi dokter menjadi influencer, itu dari awal memang ini sangat melanggar kode etik keprofesian, ya. Tetapi si topeng ini ya kan, si topeng ini pinter juga dia tidak menyebut dirinya itu adalah dokter. Nah, ini gimana Bang? Bang Don, saya mau tanya sama Bang Don sama Bang Willy nih. Apa pertanyaannya Mbak? Nah, kan bahwa kan di dalam etika keprofesian itu kan si dokter ini kan tidak boleh menjadi influencer. Ya Bang ya, kita sepakat akan hal itu. Kecuali dia menjadi profesional konsultan. Nah, si Bopeng ini dia pintar, licik, cerdik. Dia tidak menggandeng gelarnya seorang dokter. Oh, saya adalah dokter siapa gitu kan. Enggak, dia menjadi detektif katanya, Bang. Kan dokter. Kan ada depannya dokter. Tapi doktip itu kan tidak ada gelar doktip, Bang. Bagaimana? Ya, jadi gini, itu Singkat. kan maksudnya dia Maksudnya dokter. doktif. Jadi gini Mbak, jadi gini dia dokter yang menjadi detektif untuk skincare yang bermasalah. Itu maksudnya Mbak. Oh, berarti itu sebenarnya masuk Iya. juga kan dalam Seperti itu. etika profesi. Iya. Tapi kalau dibilang dia kuli detektif nggak ada masalah di situ. Oh, Karena ada situ profesi dokter. Kutip. Dokter yang merangkap dua Kutip ya profesi. Pak Gandar ya. Sebagai dokter, sebagai detektif. Padahal di Indonesia itu nggak ada detektif, yang ada itu di luar Amerika. iya benar. Sama Dokter tukang ngintip. Jepang, detektif Conan. Jepang. Ada detektif Dokter. Conan, iya betul. Dokter tukang ngintip gitu. Ya, kita lebih fokus ke jalannya persidangan dokter. Tapi kalau sekarang kan masyarakat sudah tahu ya kalau kita ngira itu bullshit lah untuk edukasi masyarakat. Korbannya sudah banyak. Endorse dengan apa tuh? Menurut saya pemerasan terbungkus dengan endorse ya, dan itu udah banyak juga. Termasuk yang bunga kan juga korbannya ya. Nah, menurut saya kita udah abaikan aja itu. Gunanya kita speak up ini untuk lebih membuka mata masyarakat, jangan takut dengan adanya si dokter detektif ini untuk menyerang atau untuk menjatuhkan produk selama para brand owner ini memang mengikuti regulasinya yang ada di BPOM. Dan sekarang kan sudah mulai ini tidak ada yang takut lagi, bahkan cenderung melawan. Nah, sekarang kita mau soroti itu bagaimana si Samira ini bisa menurut saya ya bisa mengkriminalisasi, melaporkan Sakti hingga terjadinya penahanan dan kita ikuti sama-sama jalani persidangan. Karena kami yakini bahwa si Samira ini bisa berani ini pun dia tidak sendiri. Pasti ada orang-orang di belakangnya yang ingin sekali, entah itu menurut saya ya, entah itu mempunyai dendam pribadi terhadap si Sakti, menunggangi juga. Nah, ini bagaimana kita sebagai masyarakat bersuara. Kalau memang Sakti nanti diputus salah, silakan aja. Tetapi minimal jangan ada jalannya persidangan ini seperti kemarin. Adanya saksi pelapor yang menurut bapak-bapak lawyer kan banyak pelanggaran di situ, ditanya nggak tahu gitu. Ini kan miris ya. Saya tim miris. Kalau si Samira ini nggak usah terlalu dibahas, orang udah tahu siapa dia. Itu sih lawyer ini. Siap. Oke. Masya Allah. Ini Mbak Gita, gimana Mbak Gita? Ini dari tadi Mbak Gita ini. Coba sampaikan dulu Mbak Gita, apa yang ingin disampaikan? Kayaknya lagi ada yang nonton lewat TV besar ini. Kita udah dipanggil dokternya Bang diundang. Ya ini tadi saya lagi cari-cari, malah nggak ketemu ini. Karena saya juga nggak berteman sama yang bersangkutan ini. Lagi nyari-nyari dia. Jadi kalau ada yang ngelihat dianya lagi live atau apa, tolong dong diundang
saya mengundang secara pribadi dan profesional di khusus di lab ini. Tapi ya kalau dia berani sih, tapi menurut saya nggak akan berani. Berarti ya nanti kalau Doktif Live aku kirim ke Bang Willy ya. Hmm. Ya, kalau memang posisinya dia, saya kan udah pernah naik dia buat live ya. Jadi menerima tantangannya Doktif. Walaupun memang sudah disiapkan buzzer-buzzernya. Nah, tapi di sini saya nggak ada main buzzer-buzzeran. Jadi memang betul murni kita. Nah, jadi Doktif nggak usah takut. Kang Willy dikeroyok, Apalagi. saya di bawah. Bukan hanya di Pasti nanti Bang Willy bukan hanya dikeroyok, tapi mic-nya Bang Will dimatiin terus. Di mute-mute. Nah, makanya kalau Doktif datang ke sini, Bang Willy kalau naik ke pentas. Bang Willy, kembali lagi ke yang tadi Kak Fitri. Bagaimana nih menurut kita ya kalau persidangannya DRL? Nah, tadi kan Bang Don kan sempat berstatement bahwa lawyernya DRL ini bisa melapor balik nanti gitu kan. Nah, apakah DRL ini dalam waktu dekat Majelis Hakim yang mulia ini akan mengkoreksi lagi, akan mengkaji ulang lagi nih setiap dalil yang dilaporkan, tapi pembuktiannya itu nol gitu, sehingga Dr. Richard Lee demi hukum ini bisa dibebaskan. oke. Nah, dan tetapi izin juga nih buat para senior yang lainnya. Dalam pertanyaan seperti ini, kita dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan atau KLDAKIS bukan cuma 1-2, tapi puluhan mungkin sampai ratusan ini terkait dengan penanganan perkara-perkara seperti ini ya. Yang kemarin pun juga di Jawa Timur itu lebih banyak lagi kita menangani di Polda Jawa Timur. Nah, disinilah letak awalnya sebetulnya. Kenapa kok saya dari awal pun ikut bersuara ini? Karena kita atas dasar lembaga pertama. Kita sebetulnya, saya tadinya kan dipitnah juga. Bahwa saya seolah-olah menawarkan diri untuk menjadi pengacaranya Doktif atau apa. Saya tidak pernah untuk menawarkan diri. Dan boleh dicek di percakap ataukah di chatnya Doktif itu saya chatnya apa. Nah, justru Doktif lah yang menyebarkan isu yang tidak benar. Justru saya mengingatkan kepada orangnya dia. Kalau pas saat Doktif naik live, tolong dong saya dinaikkan. Karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Karena kalau terkait dengan Undang-Undang 36 tahun 2009, yang terbaru ini kan 17 tahun 2023. Yang tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Don tadi itu, kantor hukum SS, ini mohon maaf juga Bang, yang dimana tadinya itu MKDKI sama MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Nah, dengan adanya Permenkes yang terbaru, ini yang MKDKI dan MKEK itu sudah tidak berlaku lagi Bang, itu sudah dicabut dan digantikan oleh konsil ataukah yang disebut dengan MDP, Majelis Disiplin Profesi. Nah, jadi kami secara atas nama lembaga ini kita pun juga belajar dan kita pun juga memahami ribuan halaman dari undang-undang terdahulu ke undang-undang terbaru, adapun PP juga ada dan peraturan Menteri Kesehatan. Nah, dan saya pun juga dengan teman-teman meyakini bahwasanya teman-teman penyidik itu belum tentu juga bisa memahami terkait dengan undang-undang lex spesialis. Makanya dari awal saya pun juga mengingatkan Polda Metro Jaya jangan terlalu banyak preskon karena itu akan menjadi bumerang. Nah, adapun terkait dengan rekan sejawat ini, ya saya pun miris, Ler Bunga. Nah, dan akhirnya kan saya dengan teman-teman sebetulnya udah ketawa-ketawa aja ngelihat pas saat Doktif itu preskon didampingi oleh teman-teman rekan sejawat gitu loh. Mereka itu kan tegang semua ekspresinya. Coba deh lihat video-videonya. Dan termasuk Bang Sunan Kalijaga waktu pas saat mendampingi Doktif itu, saya pun juga miris. Akhirnya alhamdulillah kayaknya Bang Sunan Kalijaga kapok kayaknya. Makanya Bang Sunan Kalijaga nggak mau lagi mendampingi preskon seperti itu.
Nah, mungkin itu penambahannya. Nanti melanjutkan lagi.